Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang keutamaan membaca ayat kursi. 1. Ayat paling agung di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah paling mulia di dalam Al-Quran dan kitabullah? Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya dengan beberapa kali. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamat bagimu wahai Abu Munzir atau Ubay bin Ka'ab, demi zat yang memegang jiwa, demi zat yang memegang jiwaku, sesungguhnya ayat kursi memiliki mulut dan dua bibir yang disucikan oleh malaikat-malaikat di naungan arsy. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, keutamaan dari membaca ayat kursi membuka pintu hikmah dan pintu rezeki. Barang siapa yang membaca ayat kursi 18 kali setiap hari, maka Allah akan membukakan pintu hikmah, diangkat derajatnya, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, ayat yang paling diberkahi bagi orang yang mengistiqomahkan ayat kursi, maka akan dijauhkan dari kesulitan, disingkirkan dari bencana, mara bahaya, dan dijauhkan dari kesedihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayat kursi adalah ayat yang paling diberkahi. Tidak ada yang membuat kesulitan, menyingkirkan bencana, mara bahaya, dan menghilangkan kesedihan yang lebih cepat kecuali hanya ayat kursi. Yang keempat, ayat kursi adalah penghulu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ayat kursi paling unggul, paling tinggi, dan menghului ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu pasti ada yang paling unggul. Adapun sesungguhnya paling unggul-unggul dan paling tingginya surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan di dalam surah Al-Baqarah ada ayat, yaitu penghulu ayat-ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Yang kelima, ayat pembuka dan melapangkan kesempitan dan kesusahan. Bagi orang yang istiqomah berzikir ayat kursi, maka akan memperoleh banyak keistimewaan. Dibukakan pintu kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari dan tahu hakikatnya ayat kursi, Allah akan membukakan pintu surga untuknya.
dan boleh masuk pintu mana saja yang diinginkannya. Yang keenam, sebagai penolong, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan pertolongan kepada seseorang sedang dalam keadaan kesulitan dengan mengamalkan dan menzikirkan ayat kursi setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Segala kesusahan dan kesulitan akan hilang dan juga akan diberikan perlindungan, kebebasan dari segala hal yang lebih diinginkan dengan membaca ayat kursi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian menepati tempat itu pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dari godaan setan dan tidak akan mendekati sampai waktu pagi. Diriwayatkan Imam Bukhari. Yang ketujuh, memudahkan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuatu yang diinginkan dan yang sebelumnya tidak ada, maka akan menjadi ada. Dengan mengistiqomahkan ayat kursi, Allah akan mudahkan di dalam sakaratul mautnya. Mungkin demikianlah keutamaan dan fadilah membaca ayat kursi. Semoga saudara-saudara sekalian bisa mengistiqomahkan berzikir membaca ayat kursi. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan dan apa yang kita hajatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat bisa kami bahas pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.